Selawat dan salam berilah bersama kita kirimkan kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat usaha beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang penuh dengan pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang. Bapak-bapak dan ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan salat Nabi berjamaah, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam ini disampaikan oleh Ustaz Yasrizal MPD dari NSK Kanam. Alhamdulillah beliau telah hadir dengan kita pertama untuk berikan waktu yang dapat kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita kembali berselawat kepada beliau paling kurang dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dengan berselawat ini harapan kita bersama sebagai pengikut baginda Rasul, maka kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, terutama sekali adalah di yaumil akhir nanti, yang insya Allah sesuai dengan janji yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, pada malam kali ini tausiah kita tidak diberatkan kepada iftitah atau meraih daripada malam kemuliaan. Maka sekaitan dengan hal ini kita rujuk kembali tentang perintah untuk mendirikan saum Ramadan, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah perintahkan kita umat Islam, orang yang beriman, untuk melakukan saum Ramadan yang orientasinya, yang tujuan maksudnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
agar kita menjadi orang-orang yang menyerahkan seluruh hasil dari aktivitas atau kegiatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha dengan maksimal. Maksudnya dengan maksimal melaksanakan saum Ramadan, tentunya kita tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi kita juga menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Dan tentunya sekaitan dengan hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan, berpuasa penuh keyakinan, harapan, keinginan, permohonan serta perhitungan, maka pada maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosanya yang terdahulu. Ini tahu latar belakang. Tentunya dari saum Ramadan yang sudah hampir rampung kita laksanakan di tahun 1443 Hijriah ini, harapan kita adalah meraih kita taqwa. Tentunya salah satu di akhir Ramadan ini kesempatan untuk meraih suatu kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, yakni malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau menurut hitung matematis Bapak dan Ibu, 1000 bulan itu sama umur 83 tahun. Kalau ada yang terawal 83, apa? 83 bulan. Maka setara, ada yang keluar yang 83 lah. Ada ya? Jadi kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa disetarakan dengan malam, 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun, yang artinya kalau di bulan itu, di malam itu kita melakukan ibadah, melakukan zikir, melakukan qiraatul Quran, melakukan istighfar atau minta ampun kepada Allah, itu setara dengan selama 83 tahun non-stop kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tentunya harapan kita sebagai hamba, sebagai makhluk manusia, kan kita didatangkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan suci bersih, Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah begitu, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci bersih. Maka orang tuanya pertama yang akan memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Yahudi, Nasara, Majusi, dan Muslim. Dan alhamdulillah kita yang sudah mendapatkan nikmat Muslim ini, nikmat Islam ini, tentunya juga tidak ada seorang pun di antara kita yang luput daripada dosa dan noda. Karena kenapa? Karena interaksi kita sesama kita, interaksi kita dengan alam, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadikan peluang bagi iblis laknatullah alaih untuk menggoda kita. Dan iblis, Bapak dan Ibu, itu dapat mandat, dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan kita, anak cucu Adam ini, kepada kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bisa kita baca. Dialog-dialog itu. Kenapa engkau nggak mau sujud? Dia diciptakan dari tanah sementara aku dari api. Kalau begitu engkau dikutuk, kata Allah. Kalau begitu berikan tangguh kepadaku hingga yaumil akhir, dan aku akan menjerumuskan anak cucu Adam ini. Kata Allah, illal musallin, kecuali hamba-hambaku yang senantiasa mengingat akan diriku, senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada. Nah, dalam hal ini tentunya
namanya proses perjalanan kita manusia pasti terjadi kealpaan dan kekurangan. Karena proses terjadi kekurangan. Jadi untuk menutupi kekurangan ini baginda Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebenarnya sudah pesan kepada kita bersama. Yakni kata beliau supaya kita senantiasa setiap saat menambah pengetahuan. Bagaimana caranya? Tentunya tidak hanya melalui lembaga-lembaga pendidikan, tetapi melalui perenungan-perenungan yang perlu kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita berhadapan tidak hanya dengan alam nyata, tetapi juga dengan yang baik-baik. Yang utama sekali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik. Kalau kita memanfaatkan mata kepala kita dan kita tidak akan mampu untuk melihat. Oleh sebab itu, maka kesempatan Ramadan 1443 Hijriah ini dapat kita manfaatkan di sisa-sisa Ramadan kita ini. Yakni kalau kata Rasulullah SAW, ya dengan beriktikaf, ya berdiam diri di masjid atau mushola. Nanti kerajuan banyak, ya asal jangan mau tahu. Apa salah satunya membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, berbanyak beristighfar. Karena kenapa? Karena ini yang akan mendatangkan keridhaan Allah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ketentuan-ketentuan iktikaf ini diajarkan oleh para baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, ya, itu dilaksanakan di 10 malam terakhir Ramadan, ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Dan kalau ingin meraih Lailatul Qadar di atas, itu dinyatakan pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan tentunya Bapak dan Ibu, untuk meraih ini banyak cara yang harus kita lakukan. Ya salah satunya dengan beriktikaf di masjid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita bahwa wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini hal bagi kita orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga, yang pada saat iktikaf kita dilarang untuk mencampuri istri-istri kita, ya. Karena kenapa? Ini akan membatalkan iktikaf kita, ya. Dan kemudian bagaimana kita tetap berdiam diri di masjid atau di mushola selama melakukan iktikaf. Kalau kita lihat contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 hari akhir Ramadan itu memang beliau stay, ya, berada di masjid dan keluar hanya dalam keperluan tertentu, yakni untuk berwudu misalnya. Kalau batal terpaksa kita keluar dari masjid. Dan bagaimana dengan, ya, kaum ibu, ya? Tentunya di dalam penjelasan di sini bahwa yang dibolehkan ketika iktikaf itu yang pertama adalah keluar masjid disebabkan adanya hajat atau kebutuhan yang mungkin berobat dan lain sebagainya. Kemudian melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjungi sampai pintu masjid, boleh. Kemudian istri mengunjungi suami yang beriktikaf, boleh. Kemudian mandi dan berwudu di masjid, terus membawa kasur untuk tidur di masjid juga boleh. Mungkin dingin Pak, dingin tidur di masjid mah diperbolehkan bawa kasur. Sejauh mana tentunya keinginan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kenapa? Nan jateh Bapak dan Ibu bagi awak yang mendapat masuk Ramadan kini itu dah ada
jaminan untuk bersuci Ramadan dan katibu. Jadi kalau itu tentunya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang memiliki pemikiran dan logika, ini adalah merupakan peluang atau kesempatan terakhir mungkin bagi kita untuk memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dalam meraih malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar ini. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, dengan tausiah ini hendaknya dapat menjadi pendorong bagi kita sehingga timbul semangat untuk dapat menunggu kesempatan. Dan para ulama juga memberikan cara lain. Kalaulah kita tidak mungkin untuk melakukan iktikaf di masjid, usahakan dari setiap malam akhir Ramadan ini paling kurang 2 rakaat salat qiyamul lail atau salat tahajud itu kita lakukan. Kalau kita misalnya bangun jam 4 menjelang sahur, kita lakukan sholat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, itulah tausiah kita pada malam hari ini. Insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan usaha maka Allah akan menganugerahkan Lailatul Qadar itu kepada kita, ampunannya kepada kita, sehingga di akhir Ramadan nanti di 1 Syawal kita bisa bersama-sama merayakan hari kemenangan, hari kembalinya kita kepada fitrah, kepada kesucian bayi yang baru dilahirkan. Bapak Ibu, insya Allah bermanfaat kita bersama, termasuk saya yang menyampaikan. Namun sebelum saya akhiri, yang jelas secara daftar ini adalah hari terakhir saya mengisi di Musola Zikra ini. Dan untuk itu, sebelum kita tutup, kalaulah sekiranya ada hal-hal yang merusak perasaan di antara kita sesama, maka dengan kerendahan hati saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak dan Ibu. Saya dimaafkan doaku. Terima kasih banyak dan kepada Allah saya minta doa. Dan dalam penyampaian saat sekarang ini, kalaupun benar, itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak datang dari Allah. Kebetulan saya yang menyampaikan. Terima kasih dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Semoga bermanfaat.